ihdzar suhbata thalathati asnafin. Sahal bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jauhilah atau hindarilah berteman dengan tiga golongan. Tiga golongan dari manusia, bukan dari jin ya. Hindarilah atau jauhilah berteman dengan tiga golongan dari manusia. Yang pertama, al-jababirati al-ghafilina, orang-orang yang keras, yang kerang, yang angkuh, al-ghafilina, yang lalai, yang pelupa. Bukan pelupa ya, lalai dengan kewajibannya, dengan haknya. Yang kedua, wal qurra'i, hindarilah lalai pada Allah. Wal qurra'i, lan jauhilah juga berteman dengan orang yang ahli baca Al-Qur'an, yang al-mudahinina. Ya, kenapa mertambung nih kan? Bahasa Indonesia mudahin penjilat. Penjilat. Mana bijak sih benar? Oke. Benar kan? Iya, penjilat. Penjilat itu oleh amplop. Nyari muka. Yang orang itu udah dekat ngelemis nggih. Imudahin. Ngelemis ke orang soki, ke pejabat, sedang ngelemis. Ya adalah itu. Nah. Pun ada ahli baca Al-Quran kayak gini dijauhi, jangan ditemani. Ngelemes dan gue nyaman. Ngelemis nggih. Makna yang ngelemes. Menjilat. Nah. Orang yang ahli baca Al-Quran yang mudahin aja udah jelek, apalagi bukan qurra. Wal mutasawwifati, yang ketiga orang yang ngaku-ngaku ahli tasawuf, al-jahilina, yang bodoh. Tiga golongan ini kata Imam Sahal bin Abdullah harus dijauhi. Wa qala Yusuf bin Husain ar-Razi, Yusuf bin Husain ar-Razi berkata, qultu li Zinnuni al-Misri radhiyallahu ta'ala, saya berkata kepada Zinnun al-Misri, atau bertanya, saya bertanya kepada Zinnun al-Misri radhiyallahu ta'ala, bertanya, man ashabu, kepada siapa saya harus berteman? Keras hati ini. Faqala man la taktamihu syai'an mimma ya'lamuhu Allah ta'ala mimma ya'lamuhu Allah minka. Kemudian Zinnun al-Misri menjawab, man, bertemanlah kepada seseorang, la taktamihu syai'an, yang kamu tidak menyembunyikan sesuatu kepadanya. Jadi apa adanya sebenarnya. Menyembunyikan sesuatu, mimma ya'lamuhu, yang sesuatu itu Allah tahu, yang Allah ketahui darimu. Ya'lamuhu, Pak. Enggak, Pak. Tak cocok iki mosok yang Allah mulang, yang Allah beritahu kepada. Ya'lamuhullah. Iya, kayaknya syai'an ini kan identik dengan sesuatu yang negatif, Pak, yang jelek. Makanya diupayakan untuk disimpan. Ya, di sini pendapatnya Zinnun, bertemanlah seseorang yang kamu itu tidak menyimpan sesuatu apapun. Iya, bima ya'lamuhullah, yang mana sesuatu itu diketahui oleh Allah. Mereka. Sesuatu yang diketahui. Ya kejelekan pada diri kamu sebenarnya Allah itu tahu. Umpamanya dari perkara yang mana Allah memberitahu. Iya, boleh tak setuju. Lain malah setuju sedikit. Iya, tidak diketahui sedikit. Mon yu'allimuhu, yang Allah memberitahu. Iya, itu tidak disimpan. Artinya tetap dikasih tahu temannya yang dirinya oleh Allah diberitahu. Mungkin Tidak menyimpan, Allah tahu aja kan.
Iya, yang sebenarnya kekurangan di diri kamu itu sebenarnya Allah tahu. Bertemanlah dengan seseorang yang kamu bisa berbuat apa adanya. Kita yang menyimpan. Iya, iya. Jadi kita berteman dengan seseorang yang kamu tidak perlu menyimpan sesuatu dari. Jadi ya apa adanya. Nak korpus tidak pak? Iya. Nak korpus. Yang kamu tadi ulang-ulang. Bertemanlah dengan seseorang yang kamu tidak perlu menyimpan sesuatu dari. Yang Itu kamu bukan rahasia, menyimpan Pak. sesuatu itu Yang yang ditutup, Allah Pak. berikan apa yang Yang Allah Allah tahu? ketahui. Berarti namanya kata pak. Iya kan? Dia kan mau dua. Iya, yang kalau you and me dia kasih tahu kan. Ya wajar kan Allah tahu, wajar. Jadi tidak ada rahasia yang biasa. Apa ada yang nggak wajar apa tahu pak? Ya makanya saya bilang wajar. Ini yang gak wajar berarti. Seseorang yang sedikit pun tidak kamu sembunyikan. Seakan-akan prestasi dari kamu. Ini dua versi berarti. Bukan layuk biru pak, layak kamu pula pak. Iya, pada relasi pembahasan sebelumnya. Ada tasawuf kita saja. Kalau masih menyimpan berarti tasawuf. Berarti kalau yang jenengan itu yang kita dikasih tahu oleh Allah sampaikan semuanya. Iya. Tidak usah disimpan. Enggak usah. Padahal ketemuan itu kemarin ya gak usah nganu itu. Jadi cerok ngoro, gak usah terlalu kepo dengan teman. Kalau yang kita tahu semuanya disampaikan, kita dakwah tiap hari nanti ke temannya. Terus nikah boleh jawab. Mimma ya'lamuhu Allahu minka. Mun yu'allimuhu Allahu, kayaknya lebih tepatnya ilaika atau laka. Yang Allah memberitahu kepadamu. Ini kan sesuatu yang Allah ketahui dari kamu. Oh, taslim Pak Mahmud. Yang Allah ketahui itu biasanya kan ya sebenarnya Allah tahu semua. Tapi kadang yang kita rahasiakan itu memang kita yang tahu sama Allah. Nah itu bersama teman itu ya kita tidak perlu merahasiakan. Ya biasa saja. Dalam arti orang itu aneh Iya apa ada. apa adanya tak sederajat dengan kita lah. Padahal kalau dikejar ada sesuatu yang tidak baik-baik. Lihat, ini bukan masalah mengutarakan Pak, tapi tidak Ada menyimpan. baik juga yang diketahui juga itu. Ungkapnya ilmu. Pak lebih nyangak kali lah lebih nyangak. Nanti di siapa nih? Di ngakan Berlapan apa bedanya sih mas? Pak lelongor di lelongor di letakpan sopan sedikit sih lah. Kita juga tahu ada teman itu yang gosok utamanya. Dia kasih tahu aja tempatnya. Wacanai. Tidak usah disimpan. Kok kalau tahu kan itu. Pun geroganan nanti. Kalau jangan menyimpan ilmu, jangan hanya ilmu, jangan disimpan. Ilmu yang telah oleh Allah beritahu, jangan disimpan kayaknya pas. Ini jangan apa tidak usah. Maksudnya tidak perlu. Yang tidak menyimpan, Tidak menyimpan. yang tidak menyimpan emas, isinya apa yang telah oleh Allah beritahu. Coba ada baik voting baik. Ya, Arai di bingung. Bingung biar bisa mentakut aja. Jadi juru satu dengan keren. Menduga ya. Janganlah kamu berteman yang antara kamu dengan dia itu ada rahasia. Sudah banyak ya. Sudah banyak. Terus Dia dengan kamu ada rahasia, berarti saling menyembunyikan. Tidaklah takut Yang maksud. Yang
saya pahami enggak, rahasianya itu ada di mutakalim. Yang kamu mukhatab ya, yang kamu tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Ya, namanya sembunyikan, masalahnya rahasia pribadi. Rahasia. Terus diteruskan. Rahasia itu teruskan. Ini mah, Pak. Saya selalu sakit. Ya itu lah Pak Mak. Kalau kita beri contoh sering, orang biasa nabi yang sana berobat. Kalau tadi kalau berobat apa? Istilahnya jangan tasodok dan datang dulu al-qassaru. Hamdun al-Qasor, tukang nenun, penantun itu nenun. Radhiyallahu ta'ala anhu, ishab as-sufiyata fa inna lil qabihi 'indahum wujuhan minal ma'adir. Bertemanlah dengan orang sufi, sufiyah. Bertemanlah dengan orang yang sufi. Kenapa? Fa inna lil qabihi 'indahum wujuhan minal ma'adir. Karena kejelekan, keburukan atau amal yang jelek menurut pandangan mereka itu terdapat alasan. Terdapat beberapa alasan. Jadi menurut pemahaman saya, anggapan orang sufi, meskipun orang itu maksiat, itu paling buta agar maksiat paling ini bisa. Ini gak kapan mengfonis. Makin ngicok, oh paling juga ngicok ngicok nah. Pangatela orang mate oh paling juga rakyat tertumpak karena pas kebetor kok orang. Nah itu. Jadi itu orangnya atau pekerjaannya? Ya otomatis pekerjaannya orangnya masuk mau dibahas. Orang berbuat jelek. Ya berbuat jelek. Kejelekan al-qabihah. Jadi iya wujuhan minal ma'adir, banyak mereka itu punya alasan. Jadi tidak memfonis tidak memfonis jelek berarti. Jika menandikan cara sufia. Berarti orang sufia ini kan tak pernah menganggap orang lain jelek meskipun jelek. Kopi di mana yang berkoron apa lokal? Kopi kolok. Atau amal gitu. Iki meskipun wong kang Allah amale. Berada di dekat. Jadi orang yang berbuat jelek di dekat. Indahum itu pemahaman saya menurut pandangan mereka. Indahum bui. Ya saya mau kiai maknanya sedekah bui. Tidak harus di dalam sandini. Tasonno itu indah. Jadi tasonno indah kan begitu. Ketika dalam pertemanan itu indah itu ya sangat berteman. Di sebelah mereka ya. Yang bersama atau Apakah setiap perkara yang baik dan buruk juga ada alasan buruk? Masa sesuatu amal tidak ada alasan? Anak-anak ini karena yang dilihat itu selalu positifnya. Kalau lihat anak kecil, aduh nak-anak kok kita maksiat, dia nak-anak kita maksiat kok lah maksiat, mereka. Terus mulai cilik orang sepo, aduh orang sepo kok kita ibadah juga ibadah nggak ada, jadi kan tau. Lil hasani 'indahum kabirun mauqi'in yu'azzimuna bihi. Hasan itu sifat musabbihat di samping dengan mereka orang yang baik amalnya itu tidak kabirun, tidak dianggap tidak dianggap besar, tidak dianggap kuat orang baik. Mauqiin yang punya harga,
kebaikan mereka itu tidak tidak mengherankan, tidak menggawokkan. Yu'azzibunaka, yang mana sebab kafir itu mereka harus mengagumimu. Jadi ketika dia berbuat atau ketika bertemu dengan orang yang jelek amalnya, mereka itu punya wujuh minal ma'azir, punya alasan. Ketika baik amalnya, ketika bertemu dengan orang yang baik amalnya, mereka juga tidak menyebabkan mengagungkannya, tidak dianggap kafir. Nah, semua itu isyaratan ila anna al-ujba bil amali manfiyun indahum fi suhbatihim. Semua itu menunjukkan bahwasanya berteman ila anna al-ujba, menunjukkan bahwasanya ujub, mengagungkan, apa ujub ini? Membanggakan. Itu menurut mereka itu tidak ada di sisi mereka, kata Pak Syekh. Di sisi mereka itu tidak ada. Bertemanlah dengan sufi ya. Karena kalau berteman dengan sufi ya, bila terjadi sesuatu yang jelek, itu banyak alasan untuk memaafkan. Diwujudkan minal ma'ad. Berarti berbuat jelek kepadanya. Ya, bila nampak sesuatu yang buruk, banyak alasan untuk memaafkan. Sebaliknya, bila melihat kebaikan, itu tidak jadi sesuatu yang besar yang menjebak mereka lalu ditangguhkan juga. Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali meninggal. Oh, kenapa? Wa qala al-Junaid radhiyallahu taala anhu. Ali Junaid radhiyallahu ta'ala berkata, "Iza aradallahu bil muridi khairan, arfaqahu ila sufiyatin." Iza arada, ketika Allah menghendaki kepada murid dikehendaki baik, arfaqahu ila sufiyah, maka Allah mendekatkannya atau mendekatkannya pada sufi, atau bertemankan kepada sufi. Mempertemankan kepada sufi, menggolongkan, mengumpulkan. Wa manahu subatal qura. Al-mudahinin tak ada, padahal tak ada mudahinin kan begitu, mutlak. Alilah titik untuk berteman kepada al-qura. Kalau qura tadi Pak Abdurrahman mengartikan orang ahli baca Al-Qur'an. Tak ada mudahinin kata ini berarti. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, syarrul asdiqa'i man ahwajaka ilal mudarati. Nika saya Ali nika, sahabat Ali benar gitu. Biasanya kalau mau ngewajib. Iya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, syarrul asdiqa'i man ahwajaka ilal mudarati. Lebih jeleknya teman dekat adalah orang yang membuat kamu atau mengharuskan kamu untuk berkata halus. Bajanata halus merolos malus. Itu termasuk lebih jeleknya teman. Wa alja'aka ilal iktizari, dan mengharuskan atau menyebabkan kamu untuk
mencari alasan. Yang mengharuskan kamu untuk berkata halus. Pribadi. Penipu lah. Suri kopi. Ya, menjadikan itu kita hormatnya karena mereka, bukan disandarkan ke Allah, kan itu yang lebih. Jadi walaupun ke kiai siapa saja ya sama. Kalau kita karena mereka hormatnya ya keliru. Kalau karena Allah, Yang menyebabkan dirimu berbuat alasan. menghindar dari perkara yang sebenarnya. Intinya Sikap perubahan sikap itu karena orang itu apa karena iya, betul. Pun disandarkan ke kiai, maka ke kiai tetap salah ya Pak. Tak ada bangga mengira. Iya. Kali marotan syarrul asdiqai may yatakallafu lahu. Man yatakallafu lahu. Mana nak? Man yatakallafu kan den perti-perti sapa lahu sing tetep sering. Kemudian kata lagi, masarul asdiqo, lebih jeleknya teman dekat adalah orang yang memaksa. Orang yang memaksa. Memaksa untuk berbuat baik atau memaksa untuk Ibnu Husainin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh Yusuf ini menembangkan ini menyanyikan bersenandung atau buat kalam syair gitu. Uhibbu minal ihwani kulla muwati gitu lah. Uhibbu minal ihwani, saya suka, yang saya suka dari saudara adalah kuluwati, orang-orang yang nyocoki ingsun, orang-orang yang sesuai dengan saya, sini kan. Wa kullu wadidin tarfi'an atharati, dan orang, dan setiap orang atau orang-orang yang memejamkan matanya atas kesalahanku atau dari kesalahanku. Yuwafiquni fi kulli amrin uhibbuhu, yang dia itu penyocoki. Pada senengah gitu. Senengkan itu pada senengah. Yuwafiquni wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati, dan yang bisa menjagaku baik dalam keadaan hidup dan matiku. Faman li bihadza laitani qad wajadtuhu. Faman li bihadza laitani qad wajadtuhu. Faman li bihadza, lalu siapa yang bisa seperti itu? Lalu siapa yang bisa yang bisa seperti itu? Laitani wajadtuhu, saya ingin mendapatinya, menjumpainya, ingin menemukannya, orang yang kayak gitu. Faqasatuhu mali minal hasanat, seandainya saya menemukannya,
maka akan saya bagi rata kebaikan-kebaikanku. Hanya dari kemeluputan yang menjaga rahasianya dan yang cocok dengan kemauanku. Pada dia. Pada senang kopi, pada kopian di rumah selesai. والحاصل من هذا أن الصحبة الصوفية التي يحصل بها كمال الاتفاق للصاحب دون من عداهم من المنسوبين إلى الدين والعلم. Kesimpulan dari semua ini, anna suhbata sufiyah allati yahsulu biha kamalul ittifaq lis-sahibi dunama, bahwasanya berteman dengan sufiyah yang dengan berteman tadi itu bisa mendapatkan sempurnanya ittifaq, yang bisa mendapatkan kesempurnaannya ittifaq bagi sahib. Yang sahib ini yang menemani ya. Sufiyahnya yang ditemani. Yang sahibnya yang menemani itu bisa mendapatkan sempurnanya mengambil manfaat. Dunaman tidak berteman dengan orang yang selain mereka. Adahum minal mansubina ila dini wal ilmi, dari orang-orang yang dinisbatkan kepada agama dan ilmu. Kayaknya arahnya ke situ. Berarti tidak semua orang yang mansubin ila dini wal ilmi itu baik. Padahal sufiyah itu ki mansubin ila dini wal ilmi gitu. Mungkin istilahnya bukan mansubin apa gitu. Apa gitu? Mereka dibangsakan ini apa? Yang dispesialkan, yang dispesifikkan terhadap haqaiqit tauhid, hakikatnya tauhid dan makrifat. Bikhosoisi dihususkan bikhosoisi lam yusahibhum fiha ghairuhum, dengan kekhususan yang selain mereka itu tidak punya. Wa sarayanu dzalika minas sahibi ilal mashubi huwa khayatul amali wal matlub. Kemudian menular ya. Menularnya khosois yang mereka miliki itulah yang paling diinginkan, yang paling dicari. Jadi menularnya kepada sohib yang menemani, andaikan kita menularnya khosois kepada sohib dari mashub yang kita temani atau sufiyah, itu adalah ghayatul amal, puncak dari keinginan, yang diangan-angan, yang diimpi-impikan, wal matlubi, dan yang dicari. Malah tertular, biar tertular kita dengan khosoisihim. Faqad qila man tahaqqaqa bi halatin lam yakhlu hadiru minha. Ada pendapat man tahaqqaqa bi halatin, barang siapa tahaqqaqa ini apa Pak? Barang siapa mendalam ya, mendalamnya. Barang siapa mendalami suatu hal, suatu halah, ini kondisi batin, hal atau mahkum lagi. Barang siapa duduk dengan orang yang tukang jual minyak wangi, maka dia akan tertular juga bau wanginya. Ini beli loh. Beli dah. Ibu lu mau wangi Pak, aktor. Iki bisa juga kan? Jualan beli dah ya, baunya tak nyaman. Tapi sifati sufi ya. Faqala as-sufi man la ya'rifu fid darani ahadan ghairallahi. Siapa sih sufi itu? Sufi adalah orang
yang di dunia dan di akhirat ini tidak kenal siapapun kecuali kenal kepada Allah. Yang lainnya letak erekan kenallah Allah kau. Ya'khudhu an-nasiba min kulli syai'in. Kemana? Lancar. Wala yashhadu ma'allahi siwallahi. Dia ketika bersama Allah tidak menyaksikan yang selain Allah. Wilayahnya tak ketela. Ketika asik bersama Allah tidak menyaksikan yang selain Allah. Qad sukhira lahu kullu syai'in. Yang setiap sesuatu itu menjadi tunduk. Yang semua sesuatu, setiap sesuatu itu tunduk kepadanya. Wala yuskhor huwa li syai'in. Dan dia sufi itu tidak tunduk li syai'in pada sesuatu. Semua sesuatu tunduk kepadanya dan beliaunya tidak tunduk pada sesuatu. Wasallatu ala kulli syai'in, dan dia menguasai atas setiap sesuatu. Walam yusallit alaihi syai'un, dan dia tidak apapun. Ya'khudhu an-nasiba min kulli syai'in, yang beliau bisa mengambil bagian dari setiap sesuatu. Wala ya'khudhu an-nasibu minhu syai'an, dan setiap sesuatu tidak bisa mengambil bagian darinya. Kembali dipokong raja dari segala raja. Yasfu bihi kadaru kullu syai'in, yang dengannya setiap butaknya nama keruhnya yang dengannya keruhnya setiap sesuatu itu menjadi jernih. Merobning membedenikan pada keropekan kesopekan moro membedenikan moro sapa juga tidak bisa kebeningannya, kebersihannya, kemurniannya tidak bisa dikeruhkan oleh sesuatu. Mun bedenika setiap sesuatu bisa. Dan beliau sufi hanya disibukkan pada satu zat, an kulli syai'in, melupakan dari segala sesuatu. Satu zat ini, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Ini cukup ada. Rahimakallahu hadhihi sifati, fanzur, angan-angankanlah, pikirkanlah. Rahimakallah hadhihi sifati, angan-angankanlah, pikirkanlah sifat-sifat ini. Ma a'zamaha wa ajallaha wa ma asyrafa halaman ittasafa biha. Sungguh alangkah agungnya sifat-sifat ini. Wa ma asyrafa halaman ittasafa biha. Sungguh begitu mulianya keadaannya orang yang mempunyai sifat-sifat ini. Wa ma a'azzahu fi hadhil wujud, mulia azza ini biasanya di kelangkaan fi hadzal wujudi, orang wa ma a'azzahu dari awal lagi. Wa ma asyrafa halaman kita biha, begitu mulianya, alangkah begitu indahnya keadaannya orang yang mempunyai sifat ini. Lanjutnya wa ma a'azzahu, dan begitu dan sangat begitu langkanya orang ini fi hadzal wujudi, di dalam keberadaannya. Semoga kita oleh Allah diberi manfaat bihim, sebab mereka di azza kami yang gini ada sedikit betapa mulianya wujudnya ini. Ada zaman ini di ratusan tahun yang lalu memberi rizki dari berkah-berkah beliau. Wa fi suhbati amathali haula'i,
positif kalau meneman dengan sesamanya mereka baik daripada lah diri pak yang sama, bukan seperti bukan seperti sama satu